Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rabbani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan sikap-sikap dai secara rohania dan jasmania. Pertama adalah sifat-sifat dai secara rohania. Yang pertama, seorang dai itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia seorang ahli taubat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia seorang amanah dan seorang yang siddiq. Yang keempat, dia seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kelima, yang tidak kalah penting, dia harus seseorang yang tulus dan ikhlas dalam dan tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Yang keenam, dia seorang yang ramah dan penuh pengertian kepada masyarakat di sekitarnya yang ia dakwahi. Yang ketujuh, dia harus seorang yang tawaddu atau orang yang rendah hati. Yang kedelapan, yang tidak kalah penting tentunya, dia harus seorang yang sederhana dan jujur di tengah-tengah masyarakatnya. Yang kesembilan, dia tidak memiliki sifat egois atau sifat yang mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Yang ke-10, dia harus memiliki sifat sabar dan tawakal. Yang ke-11, dia memiliki jiwa yang toleran kepada masyarakat di sekitarnya. Dia juga harus memiliki sifat yang terbuka. Dan yang terakhir, yang ke-13 dari sifat-sifat rohaniah seorang dai, yakni dia juga harus tidak memiliki penyakit hati di dalam hatinya. Selanjutnya adalah sikap seorang dai. Yang pertama, dia seorang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, dia juga seseorang yang harus dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya, memberikan semangat dan dorongan di tengah masyarakat, dan membimbing masyarakat agar lebih meningkatkan keimanannya. Yang ketiga dari sikap seorang dai adalah disiplin dan bijaksana tentunya. Yang keempat, dia harus seorang yang wara' dan berwibawa. Yang kelima, dia seorang yang harus berpandangan luas dan juga memiliki pengetahuan yang luas, agar dia bisa menggapai orang-orang di sekitarnya jauh lebih leluasa. Selanjutnya adalah kepribadian yang bersifat jasmania. Yang pertama adalah dia harus sehat secara jasmani atau raganya juga harus sehat. Yang kedua, dia harus berpakaian sopan dan rapih di mana dia menyampaikan dakwahnya. Selanjutnya adalah citra dai di mata masyarakat, yakni seorang dai sebaiknya memiliki konsep diri yang positif, karena dari konsep diri yang positif ini akan terlahir pola diri yang positif juga. Seorang dai juga diharapkan tidak keliru mempersepsi orang dan mampu berekspresi diri yang menimbulkan kesan positif tentunya. Kualitas konsep diri sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Yang pertama adalah yang positif, di mana seorang dai memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengatasi masalah yang akan ia hadapi. Selanjutnya, yang kedua, dia dalam pergaulan juga dengan orang banyak, ia merasa dirinya setara dengan orang lain. Yang ketiga, dia juga mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri dan juga mengajak orang lain untuk memperbaiki dirinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Selanjutnya, dia juga harus menyadari bahwa setiap orang memiliki kecenderungan yang tidak mungkin disetujui atau memuaskan seluruh masyarakat. Selanjutnya, adapun seorang dai juga memiliki yang negatifnya, yakni yang pertama adalah dia terlalu peka terhadap kritis dan juga dia bersifat hiperkritis, di mana dia kelewat kritis terhadap orang lain sehingga ia cenderung meremehkan dan merendahkan orang lain. Selanjutnya, ia merasa tidak disenangi oleh banyak orang. Dia juga memiliki sifat pesimis untuk bersaing dengan orang lain secara terbuka. Dan dia juga hubungan antara kepribadian dan dai dengan keberhasilan dakwah ialah berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh kepribadian juru dakwah atau seorang dai ini, di mana sikap sepenuhnya keyakinan bahwa dakwah yang disampaikan akan diterima dengan baik oleh pendengar, sikap yakin bahwa apa yang disampaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, serta sikap optimis dan pantang menyerah adalah ciri kepribadian seorang juru dakwah. Sekian, saya rasa cukup video ini tentang citra seorang pendakwah atau citra dai. Saya rasa masih banyak kesalahan yang ada dalam video ini. Kepada Allah saya mohon ampun, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.